Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Zulkarnain, Tuan Imam kita Ustaz Humaidi, Ustaz Sulaiman, Tuan Bilal, orang tua kita Ustaz Asep, dan para guru orang tua yang lain, ada Haji Saifuddin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dicintai oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi teriring salawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tadi buka puasa dulu Ustaz, jadi rada terlambat, maaf ya, kan nggak apa-apa, yang penting kan tepat waktu ya. Iya, dikit aja, nggak banyak-banyak. Kata ketua, jangan lama-lama Ustaz, belum pada makan gitu katanya. Enggak, saya janji nggak lebih dari 15 menit deh ya. Istri Rasulullah nanya ke Rasul, Siti Aisyah namanya. Ibu tahu Siti Aisyah, Bu? Halo, kenal Siti Aisyah? Di mana rumahnya? Itu mah Po Ise, anaknya Haji Dulo, Kang Sayur. Ini Siti Aisyah, Ummahatul Mukminin. Jadi Rasulullah punya istri paling muda namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah ditinggal meninggal sama Rasulullah umurnya 18 tahun. Jadi janda 18 tahun nggak punya anak. Namanya janda apa, Ustaz? Janda kembar. Kalau ada di Tanjung Barat ada janda 18 tahun nggak punya anak, RT-nya kita deketin, ya. Kalau ada janda kawin cerai, namanya janda betul. Janda bolong. Nah kan, jadi Siti Aisyah tuh istrinya Nabi Muhammad. Ustadz, kok nggak ada yang tertarik sahabat sama Siti Aisyah, kan janda? Nggak boleh. Karena apa? Karena istri Rasul itu berkedudukan sebagai emak kita. Jadi besok kalau kita masuk surga, amin, diem aja. Jadi besok kalau kita masuk surga, amin, kita ketemu Siti Aisyah, amin, kita panggil mak gitu. Yang keren dikit mamah daya, masa emak. Mama, emang apa? Dia emak kita. Allah yang nyuruh. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi Rasul itu makhluk paling mulia. Nah, istri-istri Rasul berkedudukan sebagai emak-emak kita. Makanya diharamin tuh kita ngawinin janda-janda Rasulullah. Makanya Siti Aisyah pas jadi janda nggak ada sahabat yang berani, karena hukumnya haram. Dia kayak emak kita. Kan mahram itu bukan muhrim tapi mahram. Ada yang karena perkawinan ya, ada yang karena nasab, kita tahu deh tuh. Ada yang karena rodoah namanya. Rodoah tuh karena susuan. Jadi bini kita netein anak tetangga jadi anak kita. Kalau dia perempuan kita nggak boleh kawin sama dia. Kalau nyolek dia kita nggak batal gitu. Berarti dia anak kita nggak punya anak, terus punya warisan kemana? Dicari-cari nggak ada sebatang kara. Ah, dia dapat tuh. Ah, namanya anak rodoah, namanya anak susuan. Bilangin, Neng, itu apa, saudara sesusuan lu no, walaupun beda bapak beda emak, asal dia pernah netek di bini kita, dia jadi saudara anak kita. Waktu saya ngajar begini ada kongkong nanya, Ustadz, saya sering minum air susu bini saya gitu, apakah saya jadi? Ya jadi gila gitu. Jadi yang minum jadi rodoah kalau minumnya di bawah 2 tahun ya, minumnya di bawah, walaupun candaan ini hukum, di bawah 2 tahun dan minumnya lebih dari 5 kali. Kalau engkong nih udah tua kayak begini minum seember juga nggak jadi ya, saya bilang gitu. Jadi ada rodoah. Nah, satu lagi mahram, istri-istrinya Rasulullah nggak boleh. Nah, ini Siti paling muda, istri paling muda, nanya kepada suami tercinta, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, apa yang saya munajatkan kalau saya menemukan malam lebih baik dari 1000 bulan? Nah, kata Rasulullah, Neng, kurang lebih begitu bahasa Tanjung Barat, kalau lu nemuin malam Lailatul Qadar, mohonlah kepada Allah, Allahumma innaka, tadi itu guru kita baca,
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fi ba'di riwayah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Fi ba'di riwayah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kemaafan dan keafiatan. Apa sih Ustaz afiyah? Afiyah itu sudah pasti sehat. Orang sehat belum tentu afiah. Makanya ibu jangan minta sehat doang, tapi minta sehat wal afiah. Apa sih afiah? Berfungsinya seluruh organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki digunakan untuk taat kepada Allah. Itu namanya afiah. Jadi kita minta sama Allah sehat dan afiah. Sehat kalau nggak ke masjid buat apaan? Sehat kalau nggak sholat buat apaan? Itu namanya afiah. Minta kita sehat wal afiah. Itulah doa yang dimunajatkan yang Rasul ajarin kepada istri tercinta. Kalau bini kita, bang, apa yang saya doain? Bilang aja sama Allah biar dapur kita ngebul terus, biar rumah berubah jadi tingkat 3 tuh kita. Tapi Rasulullah mengajarkan satu doa singkat tapi penuh dengan makna. Baik, yang kedua, konon katanya malaikat yang bakal turun di malam Lailatul Qadar adalah malaikat-malaikat yang spesial, khusus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh. Jadi ulama mufasir sepakat ruh itu Jibril. Jadi pentolan malaikat ada namanya Jibril. Jadi kalau kita ditanya anak kita, malaikat ada berapa sih? Ada banyak. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab. Cuman yang wajib diketahui 10. Nah, ketuanya namanya malaikat Jibril. Khusus malam Lailatul Qadar dia bakal turun untuk nemui manusia. Katanya nih, kata ulama, malaikat khusus Lailatul Qadar bakal turun nemuin manusia-manusia yang sering ngelakuin kerjaan yang orang langit nggak bisa ngelakuin, gitu katanya. Kalau bapak ibu pinter masak, ngapain nemuin koki? Ya, orang kita udah jago masak. Yang kita temuin yang beda. Nah, malaikat malam Lailatul Qadar konon katanya bakal nemuin manusia-manusia yang di bumi yang sering ngelakuin perbuatan yang orang langit nggak bisa ngelakuin. Apa itu? Yang pertama, di bumi manusia yang pada bergelimang dosa, mohon ampun kepada Allah dengan bercucuran air matanya. Orang langit nggak bisa begini karena orang langit nggak pernah maksiat. Nah, orang bumi yang penuh dengan gelimang dosa, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah pengen banget nemuin orang kayak begini sambil bilang salamun hiya hatta matla'il fat. Allahumma innaka afuwun. Lihat tuh, tuhibbul afwa. Jadi temui malam Lailatul Qadar dengan gemuruh istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita masa lalu dan insya Allah yang kehilapan yang akan datang. Dan juga temui dengan semua representasi ketaatan secara vertikal, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid dan yang lain-lain. Yang kedua, saya persingkat aja biar cepat waktunya. Malaikat yang bakal turun dan nemuin manusia-manusia di bumi yang sering ngelakuin kerjaan yang orang langit gak bisa adalah di bumi manusia yang punya gaji, manusia yang punya bonus, manusia yang punya THR, pada bagi-bagi anak yatim, pada bagi-bagi orang miskin. Jadi malaikat pengen turun karena orang langit nggak bisa bagi-bagi THR, orang langit nggak bisa bagi duit. Jadi malam Lailatul Qadar bisa didapati dengan berbakti kepada sesama makhluk. Jadi malam Lailatul Qadar jangan disempitin hanya di masjid. Malam Lailatul Qadar bisa kita temui di depan pintu-pintu para janda, di depan pintu-pintu anak yatim, di depan pintu-pintu fakir miskin. Makanya ketok pintunya, Neng, udah punya baju apa belum, Neng? Belum, Mbak. Nih ada 3 lembar, beliin baju yang pantas. Malaikat Lailatul Qadar pengen ngimpleng, tuh dia turun musab pundak salamun hiya hatta matla'il fat. Yatim udah punya duit apa belum? Janda udah punya lau apa belum? Nih duit 300.000, beliin dah lau yang mendingan, beliin pakaian anak. Malaikat bakal akan turun ngucapin salamun hiya hatta matla'il fat. Makanya ibadah puasa kita yang sebulan gak makan, sebulan gak minum, kalau gak dibayar zakat kayak ngambang antara langit dan bumi. Kalau bapak belajar fikih, itu ada bab namanya bab jinayat namanya. Ada dam, kalau ada orang langgar larangan haji dan umroh suruh dibayar denda namanya dam. Ada namanya fidyah,
ada namanya kafarat. Kemana kita suruh bayar? Ke kaum mustadafin, ke fakir miskin. Begitu. Soleh secara individu ditekankan, tapi soleh secara kolektif jauh-jauh lebih ditekankan. Jangan salut sama orang yang datang, Ustaz, saya tahajud tiap malam, urusan lu sama Tuhan. Betul, orang gak bayar. Ustaz, saya tadarus tiap hari, urusan lu, orang gak bayar. Berapa yatim yang kau beri makan? Berapa fakir miskin yang kau beri baju? Bagaimana kau dengan tetangga? Bagaimana kau dengan saudara-saudaramu? Karena memang itu cerminan. Itu tadi itu, seakan-akan kesalahan kita kepada Tuhan dibalas dengan pengabdian kita dengan sesama. Makanya puasa yang begitu mulia ditutup dengan bayar zakat. Kalau nggak bayar zakat, nyambang antara langit dan bumi begitu. Kenapa pelangi dibilang indah? Karena mengeluarkan warna-warna indah. Eksistensi pelangi diakui keberadaannya karena ngeluarin. Orang juga begitu, orang gajinya gede, tapi belum pernah ngeluarin sumbangan ke masjid, belum pernah nyumbang ke yatim, dianggap mati. Sedih kita hidup di tengah masyarakat kalau keberadaan kita nggak diakui. Sakit nggak ada yang jenguk, saudara kita meninggal nggak ada yang nyelawat. Orang kaya sendiri diri, makanya dia mau mati kayak mau kaya kita kagak tahu. Karena nggak diakui keberadaannya. Kalau dia sering rajin, kalau disuruh kerja bakti di masjid dia hadir, nyumbang ke masjid, nyumbang buat merebot, ada ke sini. Merebot mengira aja merebot, nyumbang. Jadi eksistensinya ada. Jadi kembali lagi, jadi dua, udah cukup. Jadi ada dua orang yang bakal ditemuin konon, bakal bilang salamun hiya hatta matlail fat. Closing. Malam Lailatul Qadar itu malam susah betul. Cuman data terkuat pokoknya di 10 malam yang ganjil. Cuman kata ulama nih di kitab Ihya Ulumuddin 40 lebih ulama yang memprediksi kapan. Saya nggak terjun ke bahasa. Insya Allah Rabu dah saya bahas itu lagi. Saya ulang lagi tuh pembahasan Lailatul Qadar. Insya Allah plus sama pasca Ramadan. Begitu ya pesannya. Insya Allah Rabu besok nggak ngaji kitab itu saya insya Allah saya panjangin lagi. Jadi apa tadi? Yang penting maghrib jamaah gitu dah. Ustadz nggak bisa, saya pulangnya malam Ustadz. Isya jamaah yang penting, begitu kata ulama. Nggak bisa Ustadz, saya pulang jam 11. Yang penting subuh jamaah. Pilih tiga-tiganya, maghrib, isya atau subuh. Kalau nggak sempat maghrib isyanya, kalau nggak sempat isya maghribnya. Yang bagus tiga-tiganya, karena Lailatul Qadar namanya. Jadi malam. Jadi barang siapa melakukan jamaah itu kata ulama, dia dapat malam Lailatul Qadar. Bener ini. Jadi mau maghrib, yang penting jamaah. Nggak bisa maghrib isya, nggak bisa isya subuhnya bu jamaah, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Terakhir bayar zakat. Dikit lagi nih ya, zakatnya kemana Ustadz bayarnya? Ke masjid. Boleh gak Ustadz saya ngasih sendiri? Boleh, cuman paling utama ke masjid atau amil, karena ini bukan amil kan, tapi biarin ini panitia, karena 8 mas asnaf itu ada panitia, berarti lebih utama, insya Allah lebih objektif. Kalau kita subjektivitas 8 asnaf kan ada petugas, makanya kasih besok ke masjid. Sendiri boleh ke masjid yang lebih utama. Bu, terakhir. Ibu punya fakir miskin, orang miskin tetangga 2 biji nih, dua-duanya berhak. Yang satu senyum mulu sama bini kita, Pak. Senyum mulu yang satu cemberut mulu. Kalau bapak, ibu suruh ngasih zakat, ngasih kemana tuh? Yang senyum lah. Nah, berarti kan subjektif itu. Penilaian kita berdasarkan subjektivitas. Tapi kalau panitia masjid kan, gua nggak peduli dia mau senyum, mau nyengir apa kagak, dia berhak dapat tuh. Boleh jadi yang nggak pernah senyum lebih berhak karena nggak pernah berak. Boleh jadi mules mulu begitu, nggak ada yang dia makan, jadi jadi mules mulu, jadi ngeden mulu, jadi kagak bisa senyum. Boleh jadi dia yang lebih berhak tuh. Makanya panitia masjid boleh jadi lebih objektif. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan usia kita dipanjangin. Hatamin Quran. Hatamin Quran. Ada yang belum hatam di sini. Mudah-mudahan sebelum takbir bisa. Saya juga belum. Saya juga belum. Tinggal baru 2 juz 20. Ya, insya Allah dah saya kejar. Habis muter mulu. Tadi habis kuliah subuh, zuhurnya di Alwikoya. Zuhurnya tadi Alwikoya. Sore tadi di Al-Barkah. Jadi kapan ngajinya nih? Tidur, berangkat lagi gitu. Tapi mudah-mudahan bisa hatam. Nah, kalau yang penting mudah-mudahan bisa hatam, puasa kita diterima, dan mudah-mudahan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, rezeki kita murah, sakinah, mawaddah warahmah.
Allah pokoknya ketetapan baik buat diri kita dan keluarga, asbab kita taat kepada Allah di bulan-bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kalau kelamaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.